Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali ada di tempat ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kita percaya, kita mengundang dengan segenap hati kita supaya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kita. Karena kita tahu ketika kita ada di tengah hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, maka mujizat, pemulihan, kesembuhan akan terjadi bagi setiap kita yang percaya. Biarlah kiranya Tuhan dan Roh Kudus memimpin ibadah ini dari awal sampai dengan selesai. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita Bapak Ibu memasuki saat teduh sejenak. Pertolongan kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta dari Roh Kudus penolong kita. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama gereja-gereja di seluruh permukaan bumi dan saudara-saudara kita seiman. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita penuh dengan kesungguhan. 2, 3 ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami Bapa yang baik, Tuhan yang kami sapa, kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kemurahan, rahmat dan karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami kembali boleh ada di tempat ini. Ini bukan hanya sekedar rutinitas kami, tapi inilah bagian dari iman kami dan kerinduan kami untuk selalu mendekatkan diri kepada-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, tanpa kekuatan, tanpa pertolongan-Mu, tidak banyak yang bisa kami lakukan dalam hidup kami. Kami ingin hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami ingin menjadi penyembah-penyembah yang tulus,
yang taat dan setia walau apapun yang terjadi dalam hidup kami. Seringkali kami ya Tuhan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik itu melalui perkataan, perbuatan, pikiran, dan lain sebagainya. Kami menundukkan hati kami ya Tuhan. Kami tolong dan kami mohon pertolongan-Mu untuk mengampuni setiap dosa kami. Kuduskan hati, hidup, dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ada di tengah hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba merebut sukacita kami halau dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Setiap tim penata layanan dalam ibadah ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memimpin kami, memberi kami hikmat dan kekuatan, sehingga pelayanan apapun yang kami ambil dalam ibadah ini, kami boleh melakukannya dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga mendoakan setiap ibadah yang diselenggarakan di GKRI, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, supaya semuanya Engkau berkati. Engkau utus pasukan malaikat-Mu menjagai, membagari setiap gereja, sehingga ibadah yang diselenggarakan boleh terlaksana dengan baik, tidak ada gangguan apapun. Bahkan ibadah lainnya di gereja manapun ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau lawat ya Tuhan setiap jemaat-Mu, terlebih hamba-hamba-Mu, para pendeta, misionaris, evangelis, majelis, dan lain sebagainya, yang pada hari ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau di antara para hamba-hamba-Mu yang ada yang sakit, Engkau lawat mereka Tuhan, Kau jamah mereka, sehingga mujizat kesembuhan terjadi atas mereka oleh karena kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, segala pujian syukur hanya bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita naikkan satu pujian bersama malaikat di surga. Kita naikkan pujian.
Panjang minggu ini Engkau senantiasa menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami dengan baik. Kau senantiasa bersama dengan kami, karena Engkau adalah Tuhan yang maha setia. Kau yang selalu menepati janji-janji-Mu bagi umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Dan kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena apapun yang terjadi bagi kami boleh menyampaikan segalanya ke hadapan-Mu. Dan kami tahu pertolongan-Mu tidak akan pernah sia-sia. Pertolongan-Mu akan selalu tepat pada waktunya dan akan selalu menjadi yang terbaik bagi kami. Kami serahkan ya Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Lakukanlah rancangan-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami, karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, dan rencana-Mu adalah rencana yang indah dalam hidup kami. Oleh karena itu kami bersyukur kehadirat-Mu, dan kami juga serahkan keluarga kami dimanapun kini mereka berada, juga bahkan jemaat gereja kami yang tidak dapat hadir di tempat ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Lawatlah mereka ya Tuhan, supaya dimanapun mereka berada, mereka senantiasa memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau, bahkan lebih baik lagi untuk ikut melayani di ladang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita naikkan satu pujian lagi untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Yesus, Engkau alasan hidup karena anugerah-Mu.
Dilengkapkan iman kami ya Tuhan. Peganglah tangan kami ya Yesus, supaya kami tidak terjatuh. Berikan kami kekuatan, penghiburan dan hikmat. Teguhkan iman kami ya Tuhan, supaya iman kami tidak pernah goyah walau apapun yang terjadi dalam hidup. Terima kasih ya Tuhan, dalam ibadah ini kami sudah sampai akan pendengaran firman Tuhan, bahwa firman-Mu adalah suluh bagi langkah-langkah kami dan terang bagi hidup kami. Kami ingin selalu hidup dalam terang-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, berikan kami hikmat pendengaran yang baik akan kebenaran firman-Mu. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau pakai ya Tuhan dengan hikmat surgawi. Ambil alih semua kelemahan dan kekurangan, supaya saya dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Akhirnya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Nabi Hosea. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Demikian firman Tuhan dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu dengarkan dengan baik. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang aku akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan dari nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Shalom. Kita perhatikan kembali ayat 1 yang dimulai dengan kalimat, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Kenapa Hosea menulis seperti ini? Karena mereka, ya umat Israel, Yehuda, dan lain sebagainya, sudah jauh dari Tuhan pada saat itu. Mereka jatuh kepada
kepada pengorbanan atau penyembahan berhala-berhala. Dan kita tahu kalau kita membaca sejarah umat Israel, pada saat itu mereka mengalami hal-hal yang sangat mengerikan, yang sangat sulit. Mereka diangkut menjadi budak ke Mesir. Ya, di Mesir mereka itu paling parah lah, karena di sana mereka itu benar-benar kerja paksa setiap hari. Setelah itu mereka juga diangkut ke Babel, juga menjadi budak. Cuma kondisinya saat itu sedikit lebih baik, karena mereka boleh berkebun, boleh mendirikan rumah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Hosea mengatakan, mari kita berbalik kepada Tuhan. Artinya di sini sangat penting adanya pertobatan bagi umat manusia. Nah, memang bertobat ini tidak mudah. Karena apa? Karena seringkali jemaat umat Kristen itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kurang atau tidak menyadari kesalahannya. Inilah makanya Hosea ini merupakan prototip dari hubungan Tuhan dengan manusia. Kalau kita baca keseluruhan kitab Hosea ini dan juga kitab-kitab lainnya, buku-buku lainnya, kita tahu Hosea ini disuruh menikah dengan seorang perempuan jalang, dengan seorang perempuan yang istilah sekarang ini PSK lah. Jadi bayangkan Hosea yang seorang nabi disuruh oleh Tuhan menikah dengan seorang PSK. Dan kita tahu padahal jauh sebelumnya sudah ada ketentuan dari Musa bahwa nabi Tuhan, rabi-rabi, tidak boleh menikah dengan perempuan yang tidak benar. Setelah mereka menikah, punya anak, Gomer, istri dari Hosea ini, selingkuh lagi sampai punya anak. Tetapi Tuhan menyuruh Hosea untuk tetap mengampuni dan menerima istrinya itu kembali. Karena apa? Karena seperti itulah saya kepada kalian, kata Tuhan. Manusia sudah melakukan perzinahan secara rohani, menyembah berhala, dewa-dewa dan lain sebagainya, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Oleh karena itu, ya, sungguh mengherankan bagi saya kasih setia Tuhan kalau kita kaitkan dengan kisah hidup dari Nabi Hosea ini. Hosea artinya ini, Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Oleh karena itu, dia dalam hal ini, bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia-manusia yang sudah murtad, yang sudah menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya saya beri tema dalam khotbah saya ini, keyakinan yang tak tergoyahkan. Keyakinan yang tak tergoyahkan. Kenapa kita harus memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan? Karena begini, ketika manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, mereka akan mengalami hal-hal yang susah, hal-hal yang pahit dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan akan memberikan pertolongan. Kalau mau, seperti disebutkan dalam ayat 1, mari kita berbalik kepada Tuhan. Jadi pertobatan itu selalu membawa berkat dan akan
menerima pertolongan, solusi, jalan keluar dari Tuhan, walau apapun yang terjadi, seberat apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, tetapi kasih kuasa Tuhan jauh lebih besar lagi. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa bertobat? Bagaimana supaya kita bisa diterima Tuhan kembali? Nah, dalam hal inilah kita perlu memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Ya, keyakinan yang seperti apa? Pertama, dari ayat 1 ini, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Ini artinya Tuhan itu Maha Pengasih. Ya, kadang-kadang Tuhan mengizinkan persoalan terjadi dalam hidup kita, tetapi Tuhan sendiri di sini disebutkan, ya, yang akan menyembuhkan. Lalu Tuhan yang akan melepaskan. Karena di sini dikatakan Dialah yang menerkam dan akan menyembuhkan kita, memukul dan akan membalut kita. Membalut ini artinya memberikan, merawat, memberikan kesembuhan. Inilah bentuk kasih yang sejati. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk pengajaran, termasuk penderitaan ketika kita berdosa. Jadi jangan salah sangka. Jangan mengira karena Tuhan itu Maha Pengasih, kita boleh berbuat sesuka-sukanya. Apa aja yang kita suka, kita lakukan. Gak peduli itu sesuai dengan firman Allah atau bukan, atau tidak. Karena akan selalu ada konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Ya, oleh karena itu kita harus memiliki kesadaran yang sepenuhnya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Jadi pertama, kita harus memiliki keyakinan akan kasih Tuhan. Orang yang sedang menderita itu biasanya merasa ragu, muncul keraguan, kebimbangan. Benarkah sih Tuhan mengasihi saya? Sepanjang hari saya sudah berdoa, tetapi hidup tetap seperti ini. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, ya, firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kalau Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau, itu pasti terjadi. Hanya soal waktu aja. Karena itu kita juga perlu kesabaran. Doa itu tidak seperti makan cabai, begitu masuk ke mulut punya langsung pedas. Ada proses yang memang itu disengaja oleh Tuhan. Karena kita itu berseru kepada Tuhan hanya pada saat kita mengalami kesesakan. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Jadi kita harus memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya, ini ketika kita mau berbalik kepada Allah, keyakinan ini yang harus kita pegang. Lalu keyakinan yang berikutnya, Ia akan, saya bacakan ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Ya,
sesudah 2 hari dia akan menolong kita. Bukan berarti manusia sudah mati secara fisik. Tidak, cuma hanya karena dosa-dosanya, terutama penyembahan berhala itu tadi, tidak ada lagi rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan, maka orang tersebut dinyatakan sudah mati. Mati secara rohani. Hanya secara fisik aja hidup. Di sini dikatakan kalau mau berbalik kepada Allah, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ya, puncak kehidupan manusia adalah ketika manusia itu hidup di hadapan Allah. Bukan hidup hanya sekedar di tengah-tengah dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan godaan, penuh dengan tipu muslihat. Kita bisa lihat ya, peristiwa-peristiwa mengerikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ada suami kemarin itu agak saya juga bisa heran itu di Bogor apa di Depok ya. Ribut sama istrinya dipukulin, dibekap, disumpal mulutnya sampai mati. Setelah itu anaknya juga dibunuh, anak mereka satu-satunya. Nah, ini orang yang hidup di dunia, yang tergantung kepada dunia, yang dikuasai oleh hal-hal duniawi terjadi. Kalau dia percaya kepada Tuhan, dia tidak akan melakukan itu. Katakanlah istrinya itu seorang yang jahat, katakan, saya nggak mengatakan peristiwa ini seperti itu, tetapi sejahat apapun istrinya, kenapa harus dibunuh? Ya kan? Kenapa dia nggak menempuh cara-cara yang dikehendaki oleh Allah? Dia bisa ajak komunikasi, didoakan istrinya, apalagi anaknya yang nggak tahu masalah apa-apa, yang nggak berdosa, malah dibunuh juga. Itu akan menjadi penyesalan bagi dia seumur hidup. Ya, apalagi dia udah ditangkap, nanti berapa lama di penjara, mungkin malah akan mati di penjara karena 2 orang yang dibunuh. Jadi yang kedua, kita harus memiliki keyakinan akan pertolongan. Sekarang ini kehidupan masyarakat kita juga mulai makin sulit. Ya, sampai kemarin itu ada sopir angkot, cobalah Pak katanya, di mana ini logikanya? 2 tahun lebih Indonesia itu kena COVID, orang-orang pada takut, semua dibatasi. Katakanlah sekarang udah mulai sehat lah. BBM dinaikin, harga bahan-bahan pokok naik. Ini logikanya di mana sebenarnya? Kata dia seperti itu. Saya sengaja cerita itu bahwa memang seperti itulah pikiran masyarakat kita saat ini. Akhirnya ada yang bawa-bawa itu ke politis. Seperti kemarin itu yang demo di depan istana. Mereka menuntut BBM, harga BBM dan bahan-bahan pokok diturunkan. Gaji karyawan dinaikkan. Dan kemudian inilah anehnya kepentingan politis ini, kadang-kadang kurang masuk di akal kita. Mereka juga menuntut Jokowi turun dari presiden. Nah, oleh karena itu situasi ini sulit. Apalagi kalau seperti diprediksi
oleh sebagian orang, tahun 2023 dunia akan mengalami resesi ekonomi yang parah. Jadi orang nanti akan sulit mencari bahan-bahan pokok. Kalaupun ada, harganya akan sangat-sangat mahal. Jauh lebih mahal dari yang pernah ada sekarang ini. Tetapi kita sebagai umat Kristen yang percaya kepada Yesus tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Yakinlah saudara-saudara, mau resesi seperti apapun itu, kalau Tuhan bersama dengan kita, kita pasti akan ditolong. Ya, jadi hal kedua, kita harus memiliki keyakinan akan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, jadi saya bacakan ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bayangkan kalau kita sedang kemarau, ya, debu banyak, tanam-tanaman juga enggak bagus pertumbuhannya. Lalu datang hujan mengairi bumi. Hujan ini kan menyerap ke bumi, dan ini membuat tanam-tanaman menjadi lebih segar kembali. Tuhan juga digambarkan seperti fajar di pagi hari, yang gelap mulai terang, makin terang, dan dari matahari itu, dari fajar itu muncul panas, sehingga manusia juga boleh semakin sehat, tumbuh-tumbuhan semakin sehat. Jadi kalau kita mau berbalik kepada Allah, kita akan menerima seperti pada musim hujan, seperti pada musim kemarau, hujan yang turun, atau seperti fajar yang terbit di pagi hari. Nah, oleh karena itu, ini maksudnya ini adalah berkat. Ya, Tuhan itu merupakan berkat, karena Dia Tuhan adalah kasih, pengasih, maha pengasih, dan itu berarti Tuhan adalah berkat. Ketika Tuhan datang ke tengah kehidupan kita, berarti hidup kita juga akan penuh dengan berkat. Ya, memang bukan berarti seterusnya sejak lahir sampai mati usia 100 tahun kita nggak pernah mengalami masalah. Nggak seperti itu maksudnya. Masalah juga boleh tetap ada meskipun Tuhan ada di tengah kita. Tetapi kita perlu menyadari, tanpa masalah dalam hidup kita, iman kita tidak mungkin menjadi semakin kuat. Tuhan sering mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup manusia, tetapi itu dimaksudkan untuk mendidik, supaya manusia itu terus bergantung kepada Tuhan. Bayangkan kita kalau sekarang ini, atau selama kita hidup, nggak pernah ada masalah, belum tentu kita juga makin rajin memuji Tuhan. Justru orang sakit, contohnya orang sakit itu akan selalu berharap, lalu berdoa kepada Tuhan supaya diberi kesembuhan. Itulah makanya keyakinan akan berkat Tuhan itu tidak boleh hilang dalam hidup kita. Masalah itu soal biasa. Saya sudah katakan, kasih dan kuasa Tuhan jauh lebih besar
Dan kita lihat dalam kehidupan kita, setiap manusia, setiap orang mengalami permasalahan, pada akhirnya selesai juga. Ya, oleh karena itu apalagi kalau Tuhan bersama dengan kita, Tuhan pasti memberkati kita. Yang keempat, saya baca ayat 4. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi mana. Tuhan itu mencela manusia dalam hal ini. Ya, kasih setia Tuhan itu tetap tidak pernah berhenti. Tetapi manusia bagaimana? Disebut di sini, kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Kita kalau di sini nggak biasa melihat embun, tetapi kalau kami misalnya di kampung kami itu biasa itu embun banyak. Kalau ada tanaman-tanaman, rumput-rumput apa kita lewatin, kita basah pakaian kita gitu. Itu embun. Tapi nggak ada embun yang bisa bertahan sampai jam 12 siang. Secara umum itulah. Apalagi kalau ada matahari. Nah, kasih manusia kepada Tuhan juga saling seperti itu. Saling seperti itu. Hanya muncul di pagi-pagi benar. Itu karena cuaca dingin muncul embun. Tapi setelah mulai hari panas hilang. Seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Bayangkanlah kalau hari siang itu 12 jam, atau katakan 10 jam, pagi-pagi benar sudah hilang. Artinya di sini kasih setia manusia itu teramat singkat, terlalu kecil, terlalu gampang hilang. Kalau terhadap Allah, kasih setia. Oleh karena itu Tuhan melalui Nabi Hosea mengatakan, apa yang akan aku lakukan kepadamu? Hai manusia, kalau kasihmu hanya seperti embun di pagi hari sudah hilang. Artinya itu kan hal yang mengecewakan. Nah, artinya meskipun demikian Tuhan tidak menjadi murka. Dia tetap mengatakan bahwa dia akan memulihkan. Ya, jadi ketika manusia ini kurang setia, Tuhan tetap setia. Jadi bukan Tuhan yang meninggalkan manusia, tetapi manusialah yang sering meninggalkan Tuhan. Kalau mau berbalik kepada Tuhan, nah di sini kita harus yakin akan ada pemulihan dari Tuhan. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, bertobat, mengakui kesalahan dan kekurangan kita selama ini, maka Tuhan akan memulihkan hidup kita. Nah, yang kelima, saya baca ayat 5 ya. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Nah, jadi di sini Tuhan itu memberikan didikan sebenarnya. Disebutkan di sini, aku telah meremukkan mereka, aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku.
Artinya Tuhan itu menghakimi bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan Tuhan itu adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Apalagi kalau itu karena masalah. Masalah itu Tuhan tidak pernah menginginkan manusia kalah oleh karena masalah. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan walau apapun yang terjadi. Walau apapun, sebesar apapun masalah kita. Kita akan tetap setia. Kita harus tetap setia dan gak bisa ditawar-tawar. Mungkin kita terlanjur jauh dari Tuhan. Ingat, kembali kepada Tuhan. Seperti ayat 1 tadi dikatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Kita berbalik kepada Tuhan. Ya, ketika kita berbalik, kita juga harus memiliki keyakinan bahwa masalah yang diberikan, yang terjadi dalam hidup kita, itu juga bisa merupakan didikan Tuhan. Ya, Tuhan mendidik anak-anaknya, termasuk kita melalui masalah-masalah yang ada. Coba perhatikan. Kita perhatikan Israel saat ini. Ribuan tahun mereka itu hidup luntang-lantung. Dibuang ke sana, dibuang ke sini. Masalah demi masalah, dihina, ditindas, dibunuh dan lain sebagainya. Tetapi setelah mereka mau kembali kepada Tuhan, lihat sekarang Israel itu benar-benar menjadi satu negara yang hebat. Meskipun sebagian orang enggak mempercayainya, tetapi penilaian negatif terhadap Israel itu seringkali karena rasa antipati, rasa kebencian. Ya, seperti kita lihat, termasuk negara kita juga, ya, sampai sekarang belum mau menjalin hubungan diplomatik kepada Israel. Padahal kita tahu banyak produksi dari Israel yang dipakai oleh Indonesia. Termasuk itu kalau kita bicara soal persenjataan. Ya, persenjataan yang sekarang makin hari makin mutakhir. Itu banyak yang diproduksi oleh Israel. Dan kita juga memakainya, cuma kita nggak mau terang-terangan. Jadi ketika kita sedang menghadapi masalah, ketika kita sedang menghadapi persoalan, kita harus kembali kepada Tuhan dengan satu keyakinan. Ini keyakinan lainnya, yaitu yakin akan didikan Tuhan. Jadi masalah ini jangan kita tafsirkan karena Tuhan benci sama kita. Tetapi Tuhan mau mendidik kita untuk menghadapi masalah ini. Karena masalah itu akan membuat kita semakin dewasa. Sekali lagi, masalah itu membuat kita semakin dewasa di dalam kerohanian. Ya, jadi jangan kita tafsirkan, malaslah sama Tuhan ini nggak jelas. Doa ini apa? Tapi masalah bukannya berkurang malah menjadi-jadi. Itu ada orang yang seperti itu. Saya kenal pendeta, tapi sekarang udah almarhum, udah meninggal. Satu pendeta dari salah satu gereja di Jakarta Utara sana. Saya pas lihat ini kok pendeta kok kayaknya aneh gitu. Tingkah lakunya, kata-katanya. Akhirnya dia hanya semacam apa namanya,
Kali-kali aja demi menghormati gereja memberi kesempatan untuk dia untuk khotbah. Kadang-kadang dia memimpin dua subuh, karena di gereja itu kalau subuh jam 4 sejumlah jemaat berkumpul di gereja, mereka ibadah, baca firman Tuhan, diskusi. Nah ini pendeta ini sering memimpin, meskipun sebenarnya jemaat itu kurang simpati. Pas saya tanya jemaat di sana, kenapa ini pendeta kayak gitu? Ternyata begini, pendeta ini seringkali mengeluh kepada Tuhan. Kenapa begini? Kenapa hidup saya kayak gini? Saudara-saudara, Bapak Ibu tahu masalahnya apa? Istrinya itu selingkuh dan dibawa kabur sama orang. Nah menurut pemikirannya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, mestinya Tuhan memproteksi rumah tangganya. Jadi hal seperti itu mestinya nggak boleh terjadi dalam hidupnya. Tapi faktanya terjadi. Nah oleh karena itu, kita kan nggak tahu persis persoalan ini. Jangan-jangan sikapnya yang justru mendorong istrinya akhirnya selingkuh. Nah pendeta ini selalu begitu. Saya nggak tahu nih hidup saya seperti ini, seperti itu. Ya akhirnya ya namanya istrinya udah pergi sama orang lain, kawin lari lah ceritanya. Jadi pas waktu itu saya pernah ikut 2 subuh di sana, diskusi ya seperti itu. Cuma saya nggak mau terlalu mencela, nanti dia takutnya tersinggung. Karena saya lihat ini orang kayaknya udah serius banget ini. Kalau seseorang sudah mau menyalahkan Tuhan, itu perlu hati-hati, perlu waspada, perlu menyadari bahwa dia harus bertobat. Ya jangan pernah menyalahkan Tuhan. Nah itu tadi. Jadi kita harus memiliki keyakinan akan didikan Tuhan. Lalu keyakinan apa lagi yang terakhir, yang ke-6? Saya baca ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Betapa pentingnya kasih setia ini. Tuhan mengatakan aku menyukai kasih setia lebih daripada korban bakaran. Kita di gereja pada saat ini memberi persembahan hanya sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan bangsa Israel sejak zaman Musa. Bayangkan lembu, ya, kambing, domba, tekukur, merpati, tepung dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang harus diberikan. Kalau kita di gereja hanya sekadar memberikan persembahan, itu pun ya ini maaf bukannya ini, itu pun hanya seminggu sekali kalau kita ke gereja ibadah. Ya, tetapi di sini dikatakan seperti apapun yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan tetap lebih menghargai kasih setia. Jadi yang Tuhan minta dari kita adalah kasih setia. Karena apa? Tuhan nanti akan memulihkan. Di sini tadi bacaan kita dimulai, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Berbalik pada Tuhan, kita harus memiliki keyakinan akan kemurahan Tuhan. Jadi kita miliki
keyakinan itu. Tuhan itu murah hati. Dengan demikian kita akan makin yakin untuk berbalik kepada Allah. Jangan malah bersungut-sungut menyalah-nyalahkan Tuhan, karena itu nanti akan membuat kita itu menjadi batu sandungan. Itu akan menjadi batu sandungan bagi kita, karena kita pikir Tuhan itu gak pernah peduli, gak mengasihi kita. Padahal kita juga gak mau introspeksi diri. Apakah kita sungguh-sungguh seperti bacaan kita tadi memiliki keyakinan akan kasih Tuhan, lalu memiliki keyakinan akan pertolongan Tuhan, memiliki keyakinan akan berkat Tuhan, juga keyakinan akan pemulihan Tuhan, keyakinan akan didikan Tuhan, dan yang terakhir tadi keyakinan akan kemurahan Tuhan. Kita perlu introspeksi. Jangan terlalu fokus terhadap masalah kita. Masalah itu seberat apapun, pada saatnya akan bisa kita lalui. Terlebih kalau kita memiliki keyakinan seperti tadi, dan kita selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengajari kami, membimbing, mendidik kami ya Tuhan, bahwa kami ketika melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, ketika kami menjauh daripadamu ya Tuhan, kami harus kembali berbalik kepadamu. Biarlah ya Tuhan kami juga memiliki roh pertobatan, karena dunia ini penuh dengan masalah, penuh dengan godaan dan tantangan, dan kami juga banyak kelemahan, sehingga hal-hal duniawi ini juga seringkali membuat kami jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu ya Tuhan, teguhkan hati dan iman kami, sehingga kami menjadi umat yang setia, yang memiliki keyakinan akan kasih-Mu, pertolongan-Mu, pemulihan-Mu, dan didikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini boleh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita menaikkan satu pujian. Kita katakan berserah kepada Yesus. Mari kita berserah kepada Yesus sepenuh hati kita. Oh
Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Inilah ungkapan iman kami pada kesempatan ini. Kami mau berserah sepenuhnya kepada-Mu. Seperti apapun kondisi kami saat ini, kami mau berbalik kepada-Mu, bahkan berserah sepenuhnya kepada-Mu, supaya Kau yang memimpin hidup kami, membimbing kami, memberikan kami hikmat, sehingga apapun aktivitas kami sehari-hari, semuanya itu boleh kami lakukan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena Engkau adalah Bapa kami, Juru Selamat kami, Penolong kami yang hidup. Dan Kau sendiri yang bersabda bahwa apapun yang terjadi bagi kami, Kau akan menolong kami, sehingga kami boleh hidup di hadapan-Mu. Dan inilah anugerah terbesar dalam hidup kami, ketika kami boleh hidup di hadapan-Mu. Kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Karena itu ya Tuhan, teguhkan hati dan iman kami, supaya kami juga boleh memiliki keyakinan akan kasih-Mu, akan pertolongan-Mu, akan kuasa-Mu, akan didikan-Mu, akan berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Karena itu terpujilah nama-Mu Bapa. Masalah kami boleh kami kesampingkan saat ini, karena kami tahu ya Tuhan, bersama dengan Engkau setiap masalah yang kami hadapi pasti akan berlalu. Kau berkati ya Tuhan gereja ini, GKRI POSPI Mutia. Kau berkati gembala sidang kami Bapak Pendeta Leong TH, juga ibu serta anak cucu menantu mereka, supaya mereka semua senantiasa dalam berkat perlindungan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan. Kau berkati mereka yang sedang bersekolah, kuliah, berusaha, bekerja, dan juga melayani tentunya. Kau berkati supaya mereka semakin hari semakin baik. Bahkan setiap jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah ini ya Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau senantiasa menyertai, melindungi, menjagai mereka, memberkati mereka ya Tuhan sepanjang hari. Apapun aktivitas mereka ya Tuhan, Engkau berkati mereka, sehingga Kau buat pekerjaan tangan mereka boleh berhasil. Kemanapun mereka melangkah, Engkau berkati, Engkau sertai, sehingga dimanapun mereka berada, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kau berkati rumah tangga mereka, anak-anak mereka, bahkan usaha-usaha yang mereka kelola, supaya terus bertambah baik, memberikan penghasilan yang melimpah-limpah seturut dengan kehendak-Mu. Kau jamah, Engkau urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami yang mengalami kelemahan tubuh boleh dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan juga dicukupkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan sumber segala pertolongan. Engkau adalah Tuhan sumber segala kasih karunia. Kami serahkan juga ya Tuhan hidup kami, keluarga kami semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati mereka ya Tuhan dalam keseluruhan aktivitas mereka. Kau berkati sawah ladang hewan ternak kebun mereka, supaya mereka juga boleh mendapatkan hasil yang terbaik, dan itu menjadi penghiburan bagi mereka, untuk mereka memiliki semangat dan keyakinan untuk senantiasa mendekatkan diri ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang maha setia, sehingga ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia bagi kami. Tetapi biarlah kami menyadari bahwa kami harus kembali berbalik kepada-Mu. Pertobatan ini
menjadi hal yang sangat krusial dalam hidup kami. Karena kami hidup bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di masa yang akan datang ketika Engkau Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput anak-anak yang percaya dan Engkau kasihi. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih, puji syukur atas segala kemurahan-Mu. Terima kasih atas semuanya. Bahkan hidup kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, supaya Engkau yang mengatur, mengendalikan hidup kami. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apapun. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Engkau pulihkan bangsa dan negara kami ini dari setiap keterpurukan yang ada, baik itu soal stabilitas politik, perekonomian, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Kau pulihkan juga ya Tuhan bangsa dan negara kami, supaya setiap sakit penyakit yang ada, yang masih ada juga Engkau akhiri. Kau halau, Engkau enyahkan dari bumi Indonesia, sehingga Indonesia juga dipulihkan dan boleh hidup dengan damai tentram, tidak ada perpecahan apapun. Kau berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan sampai ke pejabat yang terendah. Engkau berkati, Engkau tambahkan hikmat bagi mereka, sehingga mereka boleh memimpin dengan baik demi kepentingan rakyat banyak dan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga kota dan kabupaten Bekasi, supaya terus bertumbuh, bertambah maju. Anak-anak yang sekolah Engkau berkati, supaya mereka semua boleh belajar dengan baik, boleh menyelesaikan studi kuliah mereka dengan prestasi terbaik, dan pada akhirnya akan mendapatkan pekerjaan yang baik yang tidak menjauhkan mereka dari pekerjaan pelayanan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan aktivitas kami mulai hari ini, besok dan seterusnya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil, sehingga Engkau jagai juga kami, sehingga pada minggu depan kami boleh berjumpa, berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami tahu doa kami ini juga tidak sempurna, tapi kami percaya Engkau akan menyempurnakan doa kami ini, mendengar dan mengabulkan doa-doa kami. Karena doa ini kami landaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Kami yang sudah dikuduskan nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, biar kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, berilah kami atas kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni kesalahan kami. Janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari bahaya. Sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan kembali pulang ke tempat kita masing-masing, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan mari kita ingat dan renungkan kembali bahwa ketika kita jatuh atau menjauh dari Tuhan, kita harus berbalik kepadanya dengan keyakinan akan kasih Tuhan, pertolongan, berkat, pemulihan, didikan, dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, mari terus belajar untuk setia kepada Tuhan,
Seperti halnya juga Tuhan selalu setia kepada kita. Kita buka hati kita dan kita tengadahkan tangan kita dan kita terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dan keselamatan yang tak berkesudahan mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima